Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Pada bulan Oktober, ibadah akan berlangsung secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah akan ditayangkan secara live melalui Facebook dan YouTube channel Rock Sorong. Bagi komunitas muda, KGC pada bulan Oktober juga akan ditayangkan secara online setiap hari Sabtu jam 6.30 malam melalui Facebook KGC Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat transfer ke rekening gereja atau dapat menggunakan aplikasi e-money. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut atau dapat langsung ke sekretariat setiap jam kerja. Sekian informasi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Joshua Gunawan, Gembala GBI Rock Mataram. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang sementara menyaksikan sama-sama beribadah hari ini semua dalam kondisi yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sama-sama sebelum kita mulai dengan ibadah kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 94 ayat 17 berkata, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ayat 18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Dan ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Kita percaya Dia Tuhan gunung batu dalam hidup kami. Dia perlindungan bagi setiap kami orang-orang percaya kepada Dia. Untuk itu kasih sorak yang meriah bagi Raja. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatan
bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Kami percaya. Bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Sukacita katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, kuasa darah-Nya aku bebas. Sekali lagi. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Sekali lagi kasih tepuk sorak yang meriah buat Raja yang membebaskan hidup kami. Amin Tuhan, terima kasih. Kami percaya bersama-Mu kami bebas. Kami percaya bersama-Mu kami kuat. Untuk itu kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak pernah takut. Sebab yang berjalan bersama dengan kami Engkau sendiri Yesus. Mari di rumah semua yang menyaksikan ibadah ini, sama-sama kasih tepuk sorak yang meriah buat Raja yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Bersama-Mu kami kuat. Bersama-Mu kami menang. Dan itu janji firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, menyembah Tuhan seperti-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
sendiri, kekuatan kami dalam-Mu, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu
Yesus yang besar, selamanya hebat, selamanya kuat. Sekalipun bumi bergoncang, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Melewati hari-hari hidup kami, kami kuat di dalam-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, dan sampai hari ini kami kuat karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah Yesus yang benar dan hidup. Terima kasih Tuhan, Kau setia ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kini
Yes, Shalom, Rock Sorong. Terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi. Eh, saya suka panggil akrab si Kakak Steve gitu ya, walaupun eh, mungkin lebih tepat dipanggil Bapak karena umur kami cukup jauh. Tapi saya rasa Pak Gembala juga adalah mentor untuk pengembalaan saya. Maka terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi di Jemaat Sorong. Juga Ibu tentunya bersama seluruh pastors dan para pengurus. Apa kabar? Pasti baik ya, luar biasa. Kita ada di musim yang spesial, sangat spesial, dan Ebenezer. Tuhan sudah tolong kita semua sampai saat ini. Puji Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Hari baru yang spesial di mana kami bisa bersama-sama lagi bersyukur, bersekutu di rumah masing-masing. Dan kami sangat bersyukur karena Allah kami, Tuhan kami omnipresent, Engkau maha hadir. Maka kami menghormati-Mu karena Engkau ada di ruangan di mana kami beribadah secara online di rumah masing-masing. Nikmati semua penyembahan kami Tuhan, ibadah kami. Kami lakukan dengan cinta, dengan rasa syukur, tapi juga dengan penuh respect akan kehadiran-Mu. Bicara lewat hamba-Mu, segala persiapan hamba tidak ada artinya jika bukan Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan Engkau berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Bulan ini Rock Ministry bicara movement, ya. Ayatnya sama-sama diambil dari Mazmur 145 ayat 4. Ini ayat Rock Ministry bulan ini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saya coba kutip dari terjemahan yang lain, The Passion Translation, TPT. Dia bilang begini, generation after generation will declare. Satu, more of your greatness. Declare more of your greatness. Yang kedua, declare more of your glory. Jadi, mendeklarasikan lebih lagi akan greatness. Bahasa Indonesia bilang pekerjaan-pekerjaanmu. And declare more of your glory. Keperkasaanmu. Jadi, berarti ada dua hal yang akan kita declare, ya, angkatan demi angkatan dalam movement ini. Apakah yang akan dunia lihat khususnya dalam masa pandemi? Apa yang akan dunia lihat dalam movement ini? Ada dua menurut ayat ini. Untuk menyatakan lebih lagi, declare more of greatness, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dia bahasa lain bilang greatness, dan keperkasaanmu, glory. Jadi, ternyata ada dua hal, greatness and glory. Greatness selalu berbicara tentang quality. Makanya dibilang pekerjaan-pekerjaanmu. Jadi greatness tentang quality. Glory tentang entity. Ya, tentang pribadi Tuhan. Keberadaan Tuhan, entitas. Kalau greatness kualitas, kalau glory entitas, keperkasaanmu. Wah, keberadaan Tuhan yang perkasa. Tapi kalau greatness adalah tentang kualitas. Nah, inilah yang akan kita tunjukkan kepada dunia, kepada kota Sorong khususnya dalam movement ini. Declare more. Katakan sama-sama ya, more, lebih lagi, more of apa? Your greatness. Kualitas Tuhan. Dan declare more
tentang keperkasaan Tuhan. Sangat luas, tapi dalam konteks ini saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini adalah bersinar. Declare more of your greatness. Akan kualitas Tuhan. Bersinar. Mari kita baca sama-sama Yesaya 60 ayat 1. Ayat Natal. Kita baca lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, Yesaya 60. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya, nah itu, your glory menjadi nyata atasmu. Oke, ayat ini memang konteksnya tentang nubuatan kedatangan Yesus sebagai terang Tuhan yang terbit di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yes, itu konteks dari Yesaya 60. Namun dalam konteks hari ini, di masa pandemi ini, saya pikir ini relevan. Sebab memang bangsa-bangsa dalam kegelapan dan kekelaman. Jadi kenapa kita bicara bersinar? Sebab apa? Karena apa? Sebabnya ini. Karena sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Karena wabah. Terjadi kesuraman. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, look carefully, darkness blankets. Darkness memblanket, menyelimuti the earth. And thick gloom covers the nations. Dan kesuraman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ini ayat adalah sebuah firman yang spesial buat kita renungkan lagi di masa-masa darkness and thick gloom. Kegelapan yang lagi dialami, kesuraman di mana-mana. Secara ekonomi hampir tidak ada yang tidak terdampak. Sebenarnya bangsa kita sudah masuk dalam resesi. Cuman puji Tuhan, pemerintah kita tidak mempublish secara official supaya tidak terjadi kepanikan kayaknya. Dan yang kedua, karena memang resesi yang terjadi di Indonesia tidak sedalam dibandingkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Contohnya Singapura. Kita mungkin cuma 2% negatifnya pertumbuhan ekonomi. Ya, walaupun itu cukup besar, namun tidak sebesar bangsa-bangsa lain. Rupanya ada beberapa kebijakan yang cukup tepat sehingga secara indikator ekonomi kita tidak terjun bebas gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan pakai pemerintah kita. Namun tetap saja terjadi kesuraman, kegelapan. Nah, ada sebuah hukum. The darker it was, the brighter it looked. Semakin gelap situasinya, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, maka the brighter, terangnya akan semakin terlihat. Ya, saya coba ilustrasikan. Coba perhatikan. The darker it was, the brighter it looked. Bila kita seperti sebuah lilin kecil saja, semakin gelap situasinya, semakin gelap, maka semakin terlihat kan? Nah coba lihat. Coba semakin gelap lagi, maka akan semakin terlihat. Padahal ini cuman di ruangan ini tidak kelihatan. Tapi waktu dia gelap, maka terangnya bersinar. The darker it was, the brighter it looked. Jadi, hukum ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kesempatan, atau dengan kata lain, pandemi ini memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk bersinar. Karena pandemi membuat kegelapan menutupi bumi dan kesuraman menutupi bangsa-bangsa. Di sekitar kita terjadi kegelapan, kesuraman, kekhawatiran, ketakutan. Semakin gelap situasinya, semakin terang kelihatannya. Dan ini kesempatan bagi warga kerajaan, bagi kita semua, untuk menyatakan terang Kristus yang ada di dalam kita. Oke, supaya lebih konkret, saya mau selesai dengan 3 sikap bagaimana kita bisa bersinar. Ada 3 sikap bagaimana kita bisa bersinar. Oke, Filipi pasal 2
akan tunjukkan itu. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga, baca sama-sama bisa? Kamu bercahaya. Shine di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Shine like stars. Ya, ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kapan kita bercahaya menurut ayat ini? Waktu kita melakukan segala sesuatu, mari katakan dengan saya, segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi rupanya sikap untuk bersinar yang pertama menurut ayat ini, supaya kita seperti bintang-bintang di langit, simple, walaupun melakukannya ya tidak mudah. Apa itu? Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perhatikan ayatnya. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi artinya kalau kita bolak-balik kata, kapan kita tidak beraib, kapan kita tidak bercela, kapan kita tidak bernoda, waktu kita apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Atau bisa dikatakan, waktu kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, kita beraib, kita bercela, kita bernoda. Namun, waktu kita melakukan segala sesuatu, bisa enggak ulang lagi katakan, segala sesuatu. Dengan tidak bersungut dan berbantah-bantah, maka surprisingly, mengejutkan sekali bahwa hal yang kelihatan sederhana ini cukup untuk membuat kita apa? Bercahaya. Bersinar. Di antara mereka seperti bintang. Wow. Coba renungkan dulu ini Bapak Ibu. Anda dikatakan bersinar seperti bintang, tidak hanya karena punya mobil yang bagus, bersinar. Punya rumah yang bagus, bersinar. Punya pangkat yang tinggi, bersinar. Enggak hanya itu. Saya suka bercanda. Untuk apa punya mobil bagus tapi juga tipu-tipu? Itu nggak bersinar kan itu, mempermalukan kerajaan sorga. Ya, punya rumah bagus, tipu-tipu. Itu nggak bersinar. Jadi bukan soal itu. Bersinar, sesederhana ini. Melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sejujurnya memang situasi hari ini sangat menantang kita untuk tidak bersungut-sungut. Ya enggak. Sangat menantang kita. Saya yang khotbah ini pun harus mengakui. Sangat men-challenge kita untuk tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kapan hari saya memutuskan untuk mengajar jemaat di Rock Balikpapan, di tempat kami, sebuah judul Pendemo Pandemi. Bukan pendemo pandemi. Karena banyak orang demo sekarang. Banyak orang gak puas. Banyak orang merasa tidak adil. Banyak situasi yang tidak nyaman sekarang gitu. Nah kita kan warga kerajaan. Alkitab bilang waktu kita melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu movement tuh. Itu movement itu. Itu movement. Movement apa sih? Waktu sebuah umat tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, satu sorong akan bicarakan saudara. Wow. Saya tahu tidak mudah, tapi firman Tuhan tidak bisa diturunkan standarnya. Kita yang harus ada di situ. By grace kita bisa ada di situ. Amin, Bapak Ibu. Mari, sikap yang pertama, lakukan segala sesuatu, tidak bersungut-sungut. Bersinar kita itu. Jadi bersinar as simple as that. Gitu ya. Sesederhana itu bersinar. Di mana kita melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Mari mulai dari rumah. Bapak Ibu,
kita punya banyak alasan untuk bersungut-sungut, kita punya banyak alasan berbantah-bantahan, kita punya banyak alasan untuk takut dan cemas. Banyak, tapi kan itu tentang pilihan, kan? Kalau kita memilih untuk tidak, tidaklah gitu ya. Dan kenapa kita tidak memilih tidak untuk cemas, tidak untuk takut? Nah, alasannya apa? Nah, temukan itu di dalam firman, di dalam kehidupan bersama Kristus, ada banyak kan alasannya untuk kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari Bapak Ibu, mari ya. Masa pandemi, tingkat perceraian meningkat. Waduh Bapak Ibu. Mari mulai dari rumah yuk. Jangan pelajarannya sudah sangat mahal dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari pelajaran yang sangat mahal. Mahal kan kita hari-hari ini membayar semuanya. Disiplinnya, tinggal dalam rumahnya. Dalam sejarah hidup kita mungkin baru di masa ini kita tidak ke gereja berbulan-bulan, tanda kutip. Secara fisik ya, secara offline, on-site. Kami di Balikpapan memutuskan, walaupun saya sudah memegang rekomendasi untuk bisa beribadah, saya memutuskan untuk belum dulu deh, jangan dulu ya. Tuhan omnipresent, dia bisa hadir juga dalam ibadah online seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari bersinar untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang kedua apa? Masih di Filipi pasal 2, saya bacakan konteksnya, ayat 15 yang kita sudah baca barusan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. 16 ya, sambil apa? Sambil berpegang pada firman, kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah, tidak percuma bayar mahal, tidak percuma susah-susah di masa pandemi, supaya tidak percuma kita bersusah-susah, maka yang kedua, berpeganglah pada firman. Dan kalau ada alasan kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, karena kita berpegang pada firman. Jadi sikap yang kedua, yang nomor 1 tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, yang nomor 2, berpegang pada firman. Memang cuma firman, sudah nggak ada yang lain. Di Balikpapan, awal tahun, lebih tepat akhir tahun 2019, masuk awal tahun ini 2020, kami membuat kampanye Komsal, Brotherhood. Bukan hanya familyhood ada di Komsel, tapi kita melangkah ke Komsal, Brotherhood. Jadi kelompok lebih kecil dari familyhood, lebih kecil dari KM, Komsel. Kita masuk ke Komsal, lebih kecil lagi, 2-3 orang ya. 2-3 orang. Kita mulai hidup seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yesus. PGG ya, Peter, James, John ya. Yesus kemana-mana bawa 3 ini terus. Padahal Yesus punya 12 murid, Komsel. Tapi Yesus punya Komsal, 3 orang ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Selalu dibawa ya. Nah, kita campaign untuk kita eksekusi. Kita mulai di bulan Februari 2020, awal tahun ini. Apa yang kita mulai? Kita mulai untuk memiliki 2-3 orang, agendanya saling mengingatkan untuk baca Alkitab tiap hari, dan saling sharing kamu dapat apa dari ayat itu, dan yang berikutnya adalah apa yang akan kamu lakukan dari yang kamu dapat itu menurut firman itu. Nah itu akan dilakukan oleh 2-3 orang di dalam sebuah komsel, dia akan pilih 2-3 orang namanya komsal, dan mereka mulai menjalani kehidupan secara konkret, ya, pemuritan 2-3 orang. Jadi masing-masing saling terhubung. Mereka kebanyakan buat grup WA komsal 2-3 orang. Pokoknya agendanya adalah melakukan firman Tuhan. Ya, tidak hanya baca tapi melakukan, itu agenda besarnya. Nah, untuk melakukan mereka perlu 2-3 orang untuk saling support. Nah, waktu kita mulai launching, kita mulai eksekusi di awal Februari, rupanya bulan Maret pandemi terjadi di Indonesia. Menurut saya tepat waktu bagi kami waktu itu. Karena setelah kita kalau Komsel sudah bertahun-tahun kita fokus di Komsel, ya. Bapak Steph tahu bagaimana saya selalu sharing itu di dalam pertemuan pemimpin, selalu pasti akan bicara KM, akan bicara Komsel aja, sudah nggak ada yang lain. Saya fokus itu. Nah kemudian kami mengerucut ke Komsal 2-3 orang. Dan pandemi terjadi bulan Maret. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tinggal memonitor saja, walaupun pasti
Tidak semua melakukan karena ini hal baru. Tapi saya bersyukur beberapa orang yang cukup konsisten melakukannya sangat tertolong melewati masa-masa sulit hari-hari ini. Mereka tidak sendirian, mereka at least punya 2-3 orang. Kalau Komsel terlalu besar, tapi mereka punya 2-3 orang yang saling ingatkan. Jadi bagaimana kita bisa berpegang pada firman kalau kita tidak punya firman setiap hari. Dan sementara hanya firman yang menjadi kekuatan buat kita hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang mulai lelah berpegang pada firman karena sepertinya nggak ada hasilnya. Ngapain juga pegang firman? Ngapain juga hidup benar? Nggak ada hasilnya. Saya nggak mau Bapak Ibu dikasih Tuhan kita warga kerajaan sorga. Kita tidak melakukan itu hanya karena hasil. Kita pegang firman karena itu gaya hidup warga kerajaan. Ada hasil nggak ada hasil, itu gaya hidup gitu ya. Bagaimana kita bisa hidup tanpa ada firman. Karena firmanlah yang menghidupkan kita kan gitu ya. Sementara saya percaya sambil kita memegang firman, pasti ada kuasa, ada mujizat yang dilepaskan. Pastilah, masa enggak. Jadi nomor 2, berpeganglah pada firman. Ya, supaya enggak percuma semuanya katanya Paulus. Kita berlomba, kita bersusah-susah, sudah susah enggak keluar rumah, sudah susah pakai masker terus, sudah susah banyak ya. Sudah susah beberapa dirumahkan. Sudah susah nih menjalani ini COVID. Supaya enggak percuma kita bersusah, berpeganglah pada firman kata Paulus. Karena dengan demikian kita punya dasar untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bisa lah. Siapa bilang nggak bisa? Bisa kan? Oke, yang terakhir yang ketiga. Sikap yang pertama, dalam segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang kedua, berpegang pada firman, berhubungan ya. Nah yang ketiga ini, Filipi 2 masih ayat 17. Baca di bawahnya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan, kata Paulus, pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Lihat nih. Dalam 2 ayat kata bersuka cita diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Jadi sikap yang ketiga apa? Bukan bersuka cita. Baca baik-baik ayatnya. Harus bersuka cita. Bukan bersuka cita. Ayatnya bilang apa? Harus bersuka cita. You have to bersuka cita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ngomong-ngomong, kitab Filipi untuk banyak teolog suka dibilang sebagai kitab sukacita. Karena di kitab Filipi kata sukacita paling banyak muncul. Saya kutip. Filipi 3 ayat 1, akhirnya saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Yang terkenal Filipi 4 ayat 4, terkenal nih. Jangan-jangan di rumah saudara itu ada di dinding. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saya kasih notis. Di mana Paulus menulis kitab Filipi? Menurut survei, di penjara, betul. Dianiaya dia. Hey, come on. Paulus di penjara loh, dianiaya loh, di Filipi. Tapi di Filipi, kata sukacita paling banyak muncul. Dan coba perhatikan ini ya. Rasul Paulus kan tulis ini surat kepada jemaat di Filipi. Dia dalam penjara. Jadi yang di dalam penjara nih, kasih nasihat kepada yang di luar penjara. Nasihatnya tahu nggak apa? Bersukacitalah. Loh apa enggak kebalik? Bukannya orang yang di luar penjara kirim surat kepada yang dalam penjara. Nyong, bersukacitalah Nyong. Kan bukannya begitu. Yang di luar penjara kasih nasihat kepada yang dalam penjara. Bersukacitalah Nyong. Tapi ini kebalik. Yang dalam penjara kasih nasihat kepada yang di luar penjara. Bersukacitalah. Saudara belajar apa sih? Makanya Rasul Paulus kan bilang begini. Kamu harus bersukacita. Demikian. Demikian itu kan menunjuk pada sesuatu. Terus dia bilang, dan bersukacitalah dengan aku. Ayat 18. Filipi 2. Bersukacitalah demikian dan bersukacitalah dengan aku. Paulus lagi bilang begini, bersukacitalah demikian itu adalah
sama dengan yang aku alamin dengan aku. Yang mana? Yang walaupun di penjara, bersuka cita. Jadi sukacita ini maksud Paulus adalah sukacita Tuhan yang ada di dalam, bukan di luar. Sukacita, maka dia bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita yang di dalam, within, bukan yang di luar. Bukan dengan keadaan atau situasi yang dari luar. Saya tulis begini Bapak Ibu. Anda bisa baca slide-nya. Kita tidak bisa meminta orang lain bertanggung jawab atas sukacita kita. Sebaliknya sukacita kita yang berasal dari dalam, dari Tuhan, tidak bisa diambil oleh bos. Apa itu bos? Barang, orang, situasi. Kalau Anda sudah memiliki sukacita di dalam Tuhan, barang tidak bisa ganggu. Mau ada barang, nggak ada barang, sukacita ada. Kalau Anda punya sukacita di dalam, orang tidak bisa ganggu. Orang bikin sakit hati, orang mau gosipin, orang bilang, sukacita ada. Situasi tidak bisa ganggu kalau sukacita sudah ada di dalam. Nah sukacita ini maksud Paulus, kenapa dia bisa lakukan itu di penjara? Karena dia bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya memutuskan di Balikpapan ini menjadi berseri karena awal Oktober saya lanjutkan dengan pelajaran kamu harus bersukacita. Karena setelah ini dibahas di KMKM, rata-rata jemaat Rock Balikpapan itu kesulitan di poin ini. COVID-19 bersukacita, harus lagi. Mana bisa. Nah, kemudian kita belajar sama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya cuma bilang buat kita semua. Ada yang terkenalkan di Habakuk pasal 3. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan kambing domba. Kalau kambing domba, kalau sekarang kijang kan sama, tapi sekarang kan bentuknya mobil kan gitu ya. Kijang kuda, Mitsubishi kuda ya. Jaguar terhalau sudah. Lembu sapi tak ada. Nah, namun apa? Namun aku akan bersorak-sorai dan beria-ria dalam Tuhan. Namun, kalau Paulus bilang begini, sekalipun darahku tercurah, sekalipun darahku, aku akan tetap bersuka cita. Wah, itu bersinar itu saudara. Saya tahu tidak mudah, tapi itu kan keputusan. Kenapa kita sulit bersuka cita di dalam Tuhan? Nah, saya kutiplah dikit serial selanjutnya. Kita sulit bersuka cita dalam Tuhan karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memandang Yesus sebagai sumber berkat, sumber mujizat, dia Tuhan yang baik. Itu aja. Dia penolong. Ketika tidak ada mujizat, tidak ada berkat, dan Tuhan kelihatannya tidak baik karena kita dianiaya dan kita tidak ditolong, sukacita hilang. Karena kita melihat Yesus, sumber berkat, sumber mujizat, penolong, Tuhan yang baik. Waktu berkat tidak datang, mujizat tidak terjadi, waktu seperti tidak ditolong dan tidak mengalami kebaikan Tuhan, sukacita hilang. Makanya saya suka bilang bahwa orang yang hanya melihat Yesus sebagai sumber berkat, sumber mujizat, penolong dan baik, berpotensi akan kesulitan bersukacita ketika tidak mengalami mujizat, tidak mengalami berkat, tidak ditolong tanda kutip. Padahal sebenarnya Tuhan tolong, cuman karena kita mau cara Tuhan tolong harusnya begini, gitu. Tuhan tolong cara begini, kita maunya cara begini. Kita bilang Tuhan tidak tolong, padahal Tuhan tolong. Nah, kita berpotensi untuk tidak mengalami sukacita. Saudara-saudaraku warga kerajaan, keluarga besarku dalam jemaat Rock yang di Sorong. Mari, bersukacitalah bukan karena bos, barang, orang, situasi. Stop bilang begini, saya tidak suka cita karena dia begini, karena dia begitu, karena ini bikin sakit hati. Hey, kalau sukacita di dalam, tidak ada orang yang bisa curi itu sukacita. Iya toh, nggak ada orang yang bisa curi kalau itu di dalam. Kecuali Anda mencari sukacita di luar. Nah itu mudah datang dan pergi. Sangat berdinamika. Tapi yang Paulus maksud adalah
Bersukacitalah, apa dia bilang? Di dalam Tuhan. Katakan di dalam. Yes, di dalam Tuhan. Terus saya bilang, sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, sukacita yang Paulus maksud adalah sukacita yang bahkan dalam penjara pun tidak bisa dicuri. Bahkan dalam penjara pun dia bisa nasihat yang di luar penjara. Seperti yang Habakuk maksudkan. Sekalipun tidak terjadi apa-apa, aku akan beria-ria bersorak-sorai. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, wah menyala, bersinar kita ini ya. Sebenarnya judul khotbah ini paling bagus menyala gitu ya, paling bagus. Bersinar kita ini, bersinar karena 3 sikap. Ingat, segala sesuatu tidak bersungguh-sungguh berbantah-bantah. Yang kedua, berpegang pada firman, basically karena dasarnya di sini. Yang ketiga adalah bukan bersukacita, apa? Harus bersukacita. Katakan harus bersukacita. Artinya apa? Kita harus memastikan Christ is enough for me. Apa sih artinya Christ is enough? Yesus cukup. Artinya begini. Kalau Christ is enough, sudah nggak ada yang lain yang bisa tambah. Itu dia. Kalau Christ is enough, Yesus cukup, sudah nggak ada yang lain bisa tambah. Mau dapat handphone baru ya sukacita, nggak dapat ya tetap sukacita. Nggak ada yang bisa tambah kita punya sukacita. Itu hanya bonus kalau dapat. Karena Christ is enough for me. Semoga jadi berkat buat keluarga besarku di Sorong. Sampai kita berjumpa lagi pada waktu di mana sudah memungkinkan. Saya juga nggak sabar untuk bisa jalan-jalan ke sana dengan keluarga besar di Sorong pada waktunya situasi memungkinkan. Dan kita akan baik-baik saja karena Tuhan akan sempurna menolong kita Ebenezer. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapa terima kasih, kami bersyukur bersuka cita mendapat kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba secara khusus berdoa untuk Pak Stef dan Ibu sekeluarga dalam pengembalaan di Sorong. Hamba-Mu ini akan pulih, sehat, segar dalam kemurahan Tuhan. Aku menyatakan kekuatan Tuhan mengalir dan aku menyatakan pemulihan Tuhan yang hebat terjadi karena Pak Stef adalah Rasul Sorong yang Engkau bangkitkan untuk menyatakan terang kerajaan sorga di sana. Dan akan melihat generasi-generasi, angkatan demi angkatan akan bangkit untuk declare more of greatness and glory. Kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan keperkasaan Tuhan. Akan bangkit sebuah generasi baru di Sorong. Generasi yang radikal, bersinar bagi kegelapan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman buat kami. Meteraikan firman ini, kami buka hati yang luas, izinkan Tuhan bicara. Kami bersyukur dalam segala situasi. Mungkin nyala kami cuman kecil. Mungkin terang kami cuman kecil. Seolah-olah kami tidak punya pengaruh. Namun dalam kegelapan, sekecil apapun terang kami akan mudah terlihat. Dan kami bersyukur dalam situasi apapun, dalam strata ekonomi apapun, sosial apapun, kami punya kesempatan yang sama untuk bersinar ketika kegelapan terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati dengan penyampaian firman hari ini. Terima kasih untuk Pastor Harold. Doa kami dari Sorong biar pelayanan Pastor dan seluruh tim pengembalaan yang ada di GBI Rock Ministry Balikpapan terus memberkati daerah sekitar, bahkan memberkati Indonesia. Kita akan sama-sama selesai dalam ibadah hari ini. Saya undang kita semua untuk menyatukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sungguh sangat percaya firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami menjalani setiap hari-hari yang sulit dalam kehidupan kami. Dan biar firman-Mu itu Tuhan menjadi pengharapan. Kami tahu ada janji-janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Harold. Kami berdoa Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan yang ada sebagai gembala di GBI Rock Balikpapan Tuhan. Engkau berikan hikmat terus, berkati keluarganya, berkati seluruh tim pengembalaan, bahkan berkati jemaat yang ada di Balikpapan. Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa hari ini pun Tuhan membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Bangsa Indonesia
ya Tuhan. Kami terus berdoa biar keamanan daripada Tuhan turun atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar pertolongan daripada Engkau pun turun Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Berikan hikmat, berikan kemampuan daripada Allah sehingga mereka dapat menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan atas bangsa Indonesia dengan penuh kebenaran, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap gejolak yang terjadi maupun demo apapun yang terjadi Tuhan, biar Tuhan turut serta dari dalamnya. Kami perkatakan biar kasih Tuhan turun atas Indonesia. Kami perkatakan biar ada damai sejahtera turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hal yang sama pun Tuhan terjadi atas Papua, khususnya Papua Barat dan kota kami, kota Sorong. Kami bawa ke tangan Tuhan. Kami tahu Sorong ada di hati Tuhan. Untuk itu diberkati setiap pemimpin yang ada di kota kami ini Tuhan. Diberkati seluruh masyarakat yang ada. Biar roh takut akan Tuhan itu ada atas kota kami, ada atas Papua, dan ada atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu sukacita Allah akan memenuhi kami mulai hari ini sepanjang minggu ke depan. Kami tahu Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Allah Israel yang menjadi penjaga kami, yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya sekarang kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah, kasih dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai akan kehidupan kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.